Pemirsa, ketika masa pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 3 Agustus lalu, semua pihak ini berpikir bahwa Perpu ini akan menjadi solusi atau opsi terakhir yang akan dikeluarkan untuk mengatasi polemik calon tunggal. Tetapi ternyata kemarin Presiden menegaskan bahwa Perpu ini belum genting untuk diterbitkan dan sebaliknya meminta KPU atas rekomendasi dari Bawaslu untuk kembali memperpanjang masa pendaftaran selama 1 minggu. Kami akan membahasnya lebih lanjut, tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada serentak dipastikan tidak akan diterbitkan oleh pemerintah. Dalam rapat yang digelar di Istana Bogor untuk mencari solusi kendala calon tunggal di Pilkada serentak, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa penerbitan Perpu menjadi alternatif terakhir. Saya belum mau berbicara masalah Perpu sebelum betul-betul final kelihatan anunya seperti apa. Apanya? Biasanya kita selalu sedia payung sebelum hujannya turun. Berarti sudah seperti apa sih Pak draft perpu seperti apa sih Pak mekanisme bumbu? Nggak usah disampaikan, nanti kalau sudah ada kejadiannya baru kita keluarkan. Ke depan ini apa sih Pak payung hukumnya Pak? Payung hukum untuk adanya tambahan hari ini? Tanya ke KPU, bukan tanya ke KPU. Sementara itu, masalah lainnya, untuk menerbitkan Perpu Pilkada juga harus mendapat persetujuan dari parlemen. Ada persetujuan yang sifatnya itu bisa disetujui atau tidak. Nah, kalau nanti itu disetujui tidak ada masalah. Tapi kalau itu tidak disetujui, nanti implikasinya adalah pembatalan atau ada cara-cara lain yang perlu kita bicarakan bersama antara DPR, antara KPU dan juga pemerintah. Merespons hasil pertemuan di Istana Bogor, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan KPU untuk kembali memperpanjang masa pendaftaran di 7 daerah yang hanya memiliki calon tunggal di Pilkada serentak selama 7 hari yang dimulai sejak hari ini. Menyampaikan rekomendasi kepada KPU supaya memberikan kesempatan untuk partai politik mengajukan calon, ya, selama sepanjang hanya untuk 7 kabupaten kota yang belum tersedia minimal 2 pasangan calon. Presiden dan pimpinan lembaga itu mendorong pimpinan parpol supaya benar-benar menggunakan kesempatan 7 hari ini untuk mempersiapkan kader-kader yang kompeten dalam rangka berkompetisi secara sehat. Sementara itu, KPU belum memutuskan apakah akan mengikuti rekomendasi Bawaslu atau tidak. Di sisi lain, rekomendasi perpanjangan pendaftaran oleh Bawaslu menurut KPU tidak menjamin bahwa Pilkada serentak dilakukan secara serentak pada 9 Desember mendatang. Silakan saja, itu otoritasnya Presiden kita. Tetapi memang perkiraan kami, upaya perpanjangan ini kalau toh nanti kami akan laksanakan, itu tidak menjamin bahwa apa yang kita perbincangan belakangan rame ini gitu, itu akan terselesaikan penuh. Tidak menjamin ya bahwa ini membuka ruang untuk bisa dilakukan pada pilkada sekarang, ya. Tapi untuk pasti itu kami tidak bisa memastikannya. Belum adanya pasangan rival pilkada di 7 daerah, terkesan tidak diperhitungkannya hak politik para calon tunggal yang masih terganjal. Karena menurut peraturan KPU, mereka hanya memiliki opsi menunda pilkada pada tahun 2017 mendatang. Lalu bagaimana nasib hak politik para calon tunggal jika hingga penutupan perpanjangan pendaftaran tidak ada pasangan yang mencalonkan diri? Akankah Perpu Pilkada benar-benar menjadi jawabannya? Babak baru tanpa Perpu, calon tunggal masih terganjal. Itulah yang menjadi topik pada hari ini. Pemirsa, selain 3 narasumber yang sudah hadir di Cafe Bincang Pagi, ada satu lagi narasumber yang akan bergabung dari luar studio. Saya sapa dulu dengan Ibu Ida Budiarti dari Komisioner KPU. Selamat pagi, Bu Ida. Iya, selamat pagi. Bu Ida, saya ingin tanya, semalam katanya ini mau digelar rapat pleno. Kelanjutannya bagaimana? Iya, semalam kami sempat mendiskusikan rekomendasi Bawaslu yang sudah kami terima
Tetapi untuk sampai pada pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme internal KPU bahwa rapat pleno KPU itu harus memenuhi quorum. Dan kami akan laksanakan pagi ini. Baik, jadi semalam belum memenuhi quorum ya? Ya. Oke, kalau kita lihat rekomendasi dari Bawaslu ini, Bu Ida, bagaimana nanti kira-kira KPU akan menyikapinya? Kalau dari pandangan saya bahwa Bawaslu memang mempunyai tugas dan wewenang ya untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan hasil pengawasan dan pengawas pemilu, Bawaslu bisa menerbitkan satu produk hukum yang disebut dengan rekomendasi. Nah, terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu menurut undang-undang, KPU mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti melalui mekanisme kerja KPU yang sudah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 25 tahun 2013. Bahwa kami harus membahasnya di dalam forum internal kami, di dalam forum pengambilan keputusan tertinggi, yaitu di dalam forum rapat pleno. Nah, kami melihat bahwa rekomendasi Badan Pengawas Pemilu itu sejatinya ya, kalau dilihat dari aspek spiritnya, ini kan ingin memberikan satu solusi, memberikan jalan keluar dari aspek teknis penyelenggaraan, ya. Bagaimana KPU bisa memfasilitasi calon-calon peserta pemilu itu untuk kembali mendaftar. Baik, Bu Ida. Solusi ini kami juga memandang bahwa bersifat sementara. Kenapa demikian? Apabila setelah kami buka kembali pendaftaran dan ternyata hanya tetap calon tunggal, maka solusinya itu ada pada pengambil kebijakan terkait dengan aspek substansi persoalan calon tunggal begitu yang menyangkut pada ranah sistem pemilihannya. Oke, jadi ini hanya solusi sementara. Baik, kalau hanya solusi sementara, kira-kira KPU ini akan menjalankan rekomendasi dari Bawaslu tidak? Ya, kami tadi sampaikan bahwa itu menjadi kewajiban KPU untuk menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme internal tadi. Oke, wajib menindaklanjuti. Iya. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat Ibu Ida, perpanjangan ini kan 2 kali lipat ya lamanya dari yang sebelumnya 3 hari, sekarang menjadi 1 minggu. Apa yang menjadi dasar dari itu? Kalau Anda sebut tadi ini kan sebetulnya hanya solusi sementara. Iya. Yang kami cermati di dalam rekomendasi Badan Pengawas Pemilu itu tidak menyebut berapa lama KPU di dalam melakukan perpanjangan kedua untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, untuk itu kami memahami bahwa itu diserahkan sepenuhnya kepada KPU untuk mengeksersis ya terkait dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, pertanyaan kedua ini, apa yang menjadi dasar KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagai sebuah solusi yang bersifat teknis tadi ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 itu menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu memang diperkuat wewenangnya ya sebagai lembaga semi kuasi peradilan melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi kepada KPU. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu menjadi sebagai landasan untuk membuka lagi pendaftaran. Oke. Tapi kalau misalnya Bawaslu ini merekomendasikan 7 hari, itu nanti tergantung dari keputusan KPU juga. Apakah akan 7 hari, apakah 6 hari ya? Apakah akan dilaksanakan Bawaslu atau tidak ada disebutkan 7 hari. Tidak ada. Jadi di surat rekomendasi Bawaslu hanya menyatakan bahwa merekomendasikan kepada KPU untuk membuka kembali Lalu Bu Ida untuk 7 daerah, baik, bukan 7 daerah, tapi untuk 7 daerah. Oke. Gitu. Kalau waktunya nanti akan diputuskan oleh KPU. Sekarang saya ingin tanya, dalam rekomendasi Bawaslu itu yang disarankan atau yang direkomendasikan untuk kembali dibuka itu hanya untuk calon dari parpol atau juga bisa dari independen, Bu Ida? Ya, Bawaslu tidak mengatur secara detail ya.
karena itu kan otoritas KPU. Otoritas dari KPU. Iya, nanti jadi saya akan kami ingin sampaikan, kalau kemudian kami nanti sampai pada sebuah keputusan untuk membuka lagi pendaftaran, ya, maka masa perpanjangan pendaftaran yang kedua ini juga berlaku bagi perseorangan dengan syarat, apabila calon perseorangan sudah mengikuti tahapan verifikasi sebelumnya. Jadi kami ini kan sudah melayani calon yang dari jalur perseorangan jauh lebih awal dibandingkan partai politik atau gabungan partai politik. Penyerahan dukungan itu sudah dilaksanakan pada bulan Juni yang lalu. Dan kemudian kami juga sudah menetapkan hasil rekapitulasinya, hasil verifikasinya yang bisa dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan untuk mendaftar pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Nah, apabila pasangan perseorangan belum menggunakan haknya pada tanggal 26 sampai 28, maka apabila sudah mempunyai berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten, PPK dan BPS, maka dokumen itu yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi bukan baru sama sekali. Bukan baru sama sekali, tapi kalau parpol boleh baru sama sekali. Iya, parpol bisa mengajukan pendaftaran bagi partai politik yang belum menggunakan haknya untuk mengusung pasangan calon. Oke, Bu Ida, nanti saya akan kembali ke Anda, ditahan dulu teleponnya. Sekarang saya ingin ke Pak Sumarsono dulu. Perpu belum jadi solusi yang digunakan. Kenapa, Pak? Begini, kalau kemarin sinyalnya kan memang diskusinya antara Perpu atau bukan Perpu. Saya kira sinyal dari Istana Bogor sudah sangat clear. Perpu adalah pilihan terakhir. Saya kira gitu intinya ya. Tapi bukan pilihan sama sekali? Kan ini pilihan terakhir. Jadi pilihan terakhir karena masih ada ruang-ruang yang bisa diintervensi untuk peningkatan atau penyelesaian masalah di 7 daerah. Setidak-tidaknya dari pesan dari Istana ini dengan bisa diperpanjang teknis, sebenarnya ada 3 pesan berganda. Yang pertama adalah pesan kepada partai politik untuk memanfaatkan ya proses terobosan politik, kemudian bernegosiasi, berketemu kembali, kemudian mendaftar ulang, itu pertama. Yang kedua adalah terobosan dari teknis penyelenggaraan yang bisa dilakukan oleh KPU dengan cara melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan memperpanjang 7 hari. Tapi ini membawa implikasi terhadap PKPU nomor 2 yang mengenai jadwal dan juga yaitu nomor 12 juga. Jadi mau nggak mau akan membawa implikasi perubahan teknis dari peraturan KPU sendiri. Dan hari ini saya kira KPU akan melakukan rapat plenonya. Kemudian yang ketiga adalah terobosan regulasi. Nah, ini adalah bukan jangka pendek, tapi jangka menengah panjang. Ini pekerjaan nanti pada DPR, Komisi 2 khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah kebutuhan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi ada satu lagi yang mungkin perlu dilihat, bahwa saat ini kan sedang ada proses judicial review ya, yang untuk calon perorangan. Kalau ini memang keluar hari Senin, mungkin juga bagian dari solusi calon-calonnya akan ada lawan tanding misalnya. Jadi banyak alternatif di luar Perpu yang masih bisa kita pegang gitu. Jadi kalau judicial review-nya itu menyatakan bisa nih calon perorangan, berarti bukan hanya seperti kata Bu Ida yang sudah lolos tahap verifikasi saja, tetapi yang benar-benar baru dari awal begitu ya? Tergantung putusan daripada judicial review tadi. Baik, saya ingin tanya ke Pak Yandri. Pak Yandri, ini sepertinya Presiden kembali membuka kesempatan sampai 3 kali ya, kalau yang dari pertama ada perpanjangan pertama dan sekarang perpanjangan kedua. Kenapa ya sampai harus diberikan 3 kali kesempatan ini? Saya kira kalau persoalan memperpanjang atau tidak memperpanjang bukan ranahnya Bapak Presiden ya, tapi itu hasil konsultasi kemarin. Tetap ranahnya itu adalah KPU dengan ada rekomendasi Bawaslu. Itu sudah kita atur regulasinya dalam undang-undang baik nomor 15 maupun di undang-undang nomor 8. Itu artinya apa yang sedang dilakukan semua tahapan pilkada sekarang masih on the track, Pak Silpa. Nah, terhadap misalkan ada 7 daerah yang masih calon tunggal, menurut saya tidak terlalu krusial ya jika dibandingkan dari 269, 7 yang masih ada calon tunggal. Nah, memang kami waktu membuat undang-undang... Nilai ini tidak krusial? Tidak krusial? Iya, tidak krusial. Dibandingkan cuma sekitar 2% lebih lah ya. Tapi dari ada 83 yang calonnya hanya 2. Ya itu gagal 1 atau gagal dua-duanya berarti tunggal juga. Ya bisa jadi, tetapi kita berharap betul-betul KPU maupun pihak dokter dan lain sebagainya itu benar-benar cermat, jangan gara-gara hal yang sepele misalkan itu langsung menggugurkan calon yang bersangkutan. Karena kalau itu yang dilakukan ya kita bikin repot lagi. Nah, kami membuat undang-undang itu
semangatnya memang untuk menumbuhkan laju demokrasi di setiap daerah. Oleh karena itu kami tidak membuka dulu peluang calon tunggal, tidak dibuka. Minimal 2 pasang calon, itu artinya rakyat benar-benar disuguhkan pilihan lebih dari 1. Kami tidak mengenal istilah aklamasi atau ditetapkan atau bahkan melawan tabung kosong. Itu tidak kami harapkan. Nah, sekarang dibuka masa pendaftaran diperpanjang menjadi 7 hari atau kurang dari 7 hari. Saya kira bukan itu saja yang harus dilakukan oleh Presiden, kemudian DPR dan lembaga tinggi negara yang lain. Tetapi menurut saya Pak Suparsono, waktu di Metro TV juga 2 minggu yang lalu, saya usulkan kepada Pak Mendagri, kerja-kerja politik memang harus dilakukan. Misalkan Pak Mendagri menginisiasi, karena sekarang sedang reses, itu menginisiasi pertemuan dengan Ketua Umum Parpol, Pak Jelif ya. Jadi masa 7 hari ini benar-benar dilakukan komunikasi yang intensif, karena dioptimalkan. Karena kalau kita lihat dari 7 daerah yang calon tunggal ini bukan berarti incumbent itu memborong semua partai, bukan. Tetapi masih terbuka celah ataupun koalisi-koalisi yang minimal syarat 20% itu masih bisa terbuka bahkan lebih dari 2 pasang calon. Itu artinya kalau misalkan semua ketua umum parpol dalam 1-2 hari ini berkumpul dan membuat pernyataan bersama kebutuhan tekad untuk melaksanakan pilkada dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang, ya saya kira semuanya bisa selesai. Nah, tinggal sekarang apakah misalkan komunikasi itu bisa dilakukan, komunikasi itu bisa membangun semacam kebersamaan, tidak ada yang saling meniadakan atau saling menafikan. Nah, jangan sampai juga misalnya incumbent yang sangat kuat ini menunjukkan kearoganannya misalkan. Nah, perlu suatu daerah itu sekuat apapun calon itu harus juga membuka komunikasi. Terus yang kedua, Mbak Sylvia, kalaupun ini jangan takut misalkan merasa lemah pasti kalah, jangan juga. Karena contohnya Pak Jokowi dulu waktu di DKI, surveinya kalah semua dengan survei mainstream. Nah itu PAN sudah mendaftarkan di Surabaya, PAN mendaftarkan tapi wakilnya lari. Di Samarinda PAN mencalonkan tapi tidak didukung lain. Di Blitar PAN punya calon, jadi PAN sudah siap dengan semua koalisi kalau didukung oleh partai yang lain. Siap. Nanti saya kembali ke Pak Yandri. Sekarang saya tanyain ke Bang Boni. Tadi katanya kuncinya adalah komunikasi. Tapi pertanyaannya, harus ya partai politik ini didorong-dorong, diberikan motivasi, padahal kan memang tugas partai politik kan untuk melahirkan calon kepala daerah. Ya, pertama kita harus akui bahwa ini persoalan yang serius. Jadi bukan hanya karena 7 yang tidak memiliki calon 2 minimal, itu kemudian ini tidak krusial, Pak. Jadi saya kira ini justru fatal. Karena bukan soal jumlahnya, tapi bahwa ini ada potensi persoalan. Dan saya melihat bahwa pilkada serentak ini memang belum matang dalam persiapannya. Dan yang kedua, yang harus kita perhatikan bahwa ini kan proses rekrutmen politik. Dan ini adalah tugas utama partai politik. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab partai politik. Ada apa sebenarnya? Kenapa ada daerah yang kemudian tidak ada calonnya atau hanya 1? Itu kan terjadi atau karena dalam praktek di lapangan. Itu incumbent memang cenderung menguasai hampir semua instrumen politik. Karena apa? Basis modal politik itu akan lebih cenderung percaya kepada incumbent. Karena dia menguasai fasilitas politiknya, apakah birokrasinya, keamanan, dan seterusnya. Dan ini faktor-faktor yang penting dalam proses pemenangan. Nah, dengan begitu kemudian calon-calon lain ketakutan. Dan fakta lain juga bahwa partai politik cukup genit dalam pengertian dia memasang tarif yang terlalu besar sehingga semua kandidat yang berpotensi kemudian tidak mampu untuk mendaftarkan diri. Itu yang terjadi. Nah, dalam situasi seperti ini justru partai politik tidak mau bertanggung jawab karena dia beranggapan bahwa inilah ketentuan-ketentuan yang akan menjadi kewenangan KPU sehingga silahkan itu menjadi urusan KPU. Dia lupa bahwa inilah bagian dari tanggung jawab partai politik, maka konsekuensi juga harus ditanggung oleh partai politik. Bang Boni, nanti saya akan kembali ke Anda, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.